Hidup ini adalah anugerah. Siapa yang menyia-nyiakan hidup, berarti dia menyia-nyiakan anugerah yang diberikan Tuhan pada kita. Oke, sebelum saya memulai dengan materi di hari ini, silakan tekan subscribe, tekan tanda lonceng, dan jangan lupa share kepada yang lain. Mungkin saja mereka membutuhkan tentang materi yang saya share di dalam video ini. Hari ini saya akan melakukan penyemaian benih selada. Jadi sistem ini tidak menggunakan rokol tetapi menggunakan tisu. Dengan menggunakan tisu kita akan menghemat biaya, dan dengan menggunakan tisu ini hanya sebagai media untuk semai. Karena setelah dari media ini, dari penyemaian ini, kita akan pindahkan ke spons untuk dilakukan pemeliharaan peremajaan dan kemudian dilakukan pendewasaan. Ini tisu kita ambil sebanyak ini, lalu kita letakkan di dalam tempat penyemaian, wadah penyemaian, tray ini, dan menggunakan baki. Usahakan untuk penyemaian dengan menggunakan tisu, kita meletakkan tisu pada bagian mulut tray bagian atas, sehingga untuk memudahkan kita pada saat kita meletakkan benih nanti. Ini ya modelnya gini. Untuk penyemaian ini, satu lubang tray yang ada tisunya, kita bisa meletakkan lebih kurang 5-10 benih selada. Kenapa saya menggunakan model begini? Karena untuk membuat agar nantinya akar daripada benih selada ini yang nantinya menjadi bibit selada, akarnya agak panjang sehingga nantinya mempermudah kita memasukkan pada spons. Sebab kalau kita menggunakan tisu tanpa menggunakan tray, kita letakkan langsung di dalam baki, maka perakarannya itu akan pendek dan perakarannya saling tindih menindih. Iya. Sementara kalau pakai sistem begini, perakarannya akan tertancap ke bawah, memanjang, sehingga mempermudah untuk kita mencabut lagi dan dipindahkan pada spons. Kenapa saya tidak menggunakan tanah? Karena dalam sistem bercocok tanam secara hidroponik, kita menghindar daripada bakteri atau penyakit, sehingga dalam budidaya hidroponik ini kita tidak lagi menggunakan pestisida atau fungisida. Jadi kita menggunakan media yang memang benar-benar adalah media yang steril, karena tisu ini adalah media yang steril yang kita dapat gunakan untuk penyemaian. Ya, kita sudah selesai dengan meletakkan tisu pada tray, dan proses selanjutnya kita akan
meletakkan benih selada. Sebelum benih diletakkan pada tisu, kita menyemprot tisu ini dengan air sehingga tisu menjadi basah untuk mempermudah benih melekat pada tisu. Pemberian air ini adalah air baku, air yang belum diberi nutrisi. Jadi masih air murni. Ya. Benar-benar tisu menjadi basah. Setelah itu kita akan meletakkan benih selada. Ya, selanjutnya kita mengambil benih selada. Ini benih selada. Kita siram, ya, ini di piring. Kemudian setelah kita ambil benih selada ini, kita akan tutup kembali agar benih ini dapat digunakan kembali untuk penyemaian berikutnya. Untuk proses penyemaian, pertama-tama kita basahi ujung jari kita dengan air. Kemudian kita mengambil benih selada kira-kira 10 benih dengan jari. Kemudian kita letakkan pada tisu. Ya. Seperti ini kita meletakkan. Ya, kalau tisu masih kelihatan kering dan diraba memang masih kering, kita tambahkan air dengan cara menyemprot untuk mempermudah benih melekat pada tisu. Ya, selesai. Langkah selanjutnya kita membasahi benih dengan cara menyemprot. Ya. Sampai benar-benar benih basah sehingga proses perkecambahan akan lebih mudah. Kita semprot benar-benar benih menjadi basah. Langkah yang terakhir dalam proses
pembibitan atau penyemaian daripada benih selada ini adalah kita menutup dengan menggunakan baki plastik lagi seperti ini prosesnya, dan kita letakkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kita letakkan pada tempat yang teduh. Kita tunggu sampai 2-3 hari dan kita akan melihat perkecambahan dari benih ini. Kalau benih ini masih aktif, maka akan terjadi perkecambahan pada 2-3 hari. Oke, Setelah 3 hari proses pesemaian, sekarang kita akan membuka pada hari yang ketiga. Kita akan melihat pertumbuhannya daripada selada yang kita semai ini. Ya, ini adalah merupakan selada hasil penyemaian dengan menggunakan tisu. Pertumbuhannya cukup baik. Saya sengaja membiarkan semaian ini memanjang atau panjang seperti ini supaya memudahkan pada saat pemindahan pada spons untuk proses pemeliharaan peremajaan. Oke, demikian proses penyemaian dengan menggunakan tisu dengan tujuan untuk mengurangi biaya produksi. Kiranya video ini dapat berguna bagi pemirsa yang menonton, dan saya akan sangat berterima kasih jika pemirsa dapat like, tekan tombol subscribe, tanda bell, dan share kepada orang lain. Mungkin saja orang lain akan membutuhkan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikut bersama saya, Joni Perhatu, JJ Hidup Farm, Kota Ambon Malaysia, dalam channel Talenta Joni Perhatu.